kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh Pak Ketua, silakan. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku, siapa yang hari ini tidak masuk? Teman-temanmu ada yang tidak masuk apa tidak? Ada. Siapa yang tidak masuk? Caca sama Siva. Oh, ada Caca sama Siva. Kenapa? Sakit. Sakit apa? Panas. Panas. Nah, anak-anakku, marilah kita menjaga selalu kesehatan kita, nggih. Agar terhindar dari semua penyakit. Dengan cara apa? Siapa yang tahu? Menjaga kesehatan. Oh, cuci tangan. Kalau akan makan itu cuci tangan. Memakai masker. Jika ada temanmu yang batuk, itu nggih, kita harus menjaga jarak dan memakai masker, nggih. Agar tidak tertular flu dan pilek. Nanti kan teman-temanmu banyak yang panas itu karena apa? Sekarang cuacanya yang tidak kondusif, nggih. Sering hujan, sering panas, itu yang menyebabkan sakit. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila dulu ya. Sama ya anak-anak? Ya. Kalian hafal kan? Sekarang kalian sudah hafal lagu Garuda Pancasila, bagus sekali. Selanjutnya adalah tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah, kita simak dulu. Apa toh pembelajaran hari ini itu bertujuan untuk apa? Sekarang kita simak dulu tujuannya. Next. Nah, lagi tujuannya. Nah, ini kalian yang pertama itu diharapkan dapat menjelaskan urutan alat pernapasan dengan benar. Jadi alat pernapasan kita itu kalian urutkan dengan benar. Yang kedua, kalian diharapkan dapat menganalisis fungsinya. Fungsi alat pernapasan kalian itu apa saja toh? Yang ketiga, kalian diharapkan dapat menjelaskan menggunakan kata tanya di mana, siapa, kapan, dan bagaimana. Kata tanya, ya. Yang keempat, kalian diharapkan dapat menganalisis tangga nada diatonik mayor dan minor. Apa toh yang dimaksud tangga nada mayor? Apa toh yang dimaksud tangga nada minor? Yang terakhir, kalian diharapkan dapat menyajikan hasil replika alat pernapasan yang akan kalian buat nanti. Paham anak-anak? Sistem pernapasan pada hewan. Kalau kemarin kita belajar alat pernapasan pada hewan, sekarang kita belajar tentang alat pernapasan pada manusia. Lagi pakai tanda tanya, pakai kata tanya apa, di mana, siapa, bagaimana, dan mengapa. Itu ya, paham anak-anak? Jadi apa, nak? Mau jadi pilot, bagus. Mbak Manda pengen jadi apa? Pengen jadi pelukis. Mas Gale pengen jadi apa? Atlet apa, Mas? Atlet bulu tangkis. Atlet bulu tangkis, bagus. Terus siapa yang di sini pengen jadi guru? Oh, Mbak Ava pengen jadi guru, bagus, mantap. Siapa lagi yang pengen jadi insinyur atau dokter? Oh, banyak yang pengen jadi dokter. Kenapa pengen jadi dokter? Bisa menyembuhkan orang sakit. Oh, bisa menyembuhkan orang yang sakit, ya. Yang menyembuhkan itu Allah, ya. Kita cuma perantara. Nah, bagus, itu bagus. Nah, anak-anak, untuk mencapai cita-cita kalian, maka kalian harus kalian menghirup. Kita keluarkan
Apa yang kalian rasakan? Apa yang masuk dalam hidungmu? Udara. Kok tahu kan ada udara? Iya Bu, terasa ya udaranya. Terus sekarang coba kalian KPD-nya, tasnya kalian harus memperhatikan betul-betul alat-alat pernapasan kita dan fungsinya. Coba kita simak ya. The Bluetooth device is ready to pair. Selamat pagi semua, kembali lagi bersama Putri D dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Sudah siap untuk belajar? Tetap semangat belajar di rumah ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi pada video sebelumnya, yaitu tentang organ pernapasan pada hewan. Materi hari ini yaitu tentang organ pernapasan pada manusia. Pada video sebelumnya, kita telah mempelajari tentang pertama, yaitu ada bernapas. Apakah yang dimaksud dengan bernapas? Nah, bernapas itu merupakan proses menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 dan menghembuskan udara yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Berikut ini kita akan membahas tentang organ pernapasan pada manusia. Ini adalah gambar dari organ pernapasan pada manusia. Yang pertama, bagian ini disebut dengan rongga faring. Faring berfungsi menyalurkan udara ke laring. Yang ketiga disebut dengan laring. Laring berfungsi menghubungkan faring ke trakea. Kemudian bagian ini disebut dengan trakea, berfungsi menyaring udara dengan bantuan rambut getar. Kemudian bagian ini disebut dengan bronkus. Bronkus berfungsi mengalirkan udara ke paru-paru. Bagian keenam disebut dengan alveolus. Fungsi dari alveolus yaitu sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kemudian bagian ini disebut dengan paru-paru, dimulai dari udara memasuki rongga hidung. Pada rongga hidung, udara disaring oleh rambut-rambut halus hidung dan suhu udara juga dihangatkan dan dilembabkan oleh rambut hidung dan lendir pada hidung. Setelah melalui rongga hidung, udara akan menuju paru-paru melewati faring, kemudian menuju laring. Cabang dua ini disebut dengan bronkus. Setiap bronkus terhubung dengan paru kanan dan paru kiri. Bronkus bercabang lagi. Cabang yang lebih kecil disebut dengan bronkus. Kalian punya hidung sendiri-sendiri? Punya. Hidung. Terus masuk ke mana? Faring, laring, trakea. Terus ada percabangan kayak ketapel namanya bronkus. Masuk lagi ke paru-paru namanya bronkeolus. Kayak akar-akar di paru-paru itu namanya bronkeolus. Lalu masuk lagi ke mana udaranya? Alveolus. Alveolus itu kecil-kecil itu kayak apa? Kayak anggur. Itu adalah tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Paham anak? Oke, lanjut. Pernapasan sudah tadi, lanjut. Nah, bagi kelompok yang selanjutnya adalah bagi kelompok nanti Bu Guru mau untuk kelompok 1 itu namanya kelompok merah, yang tengah ini kelompok hijau, yang samping kanan kelompok kuning. Oh, balik, ini kuning.
kuning, ini hijau. Merah, kuning, Hijau. ya. Selanjutnya yang pertama dipotong dulu. Disimak dulu aja ya, nanti prakteknya nanti. Disimak dulu. Rebus. Ini terbuat dari sedotan ya anak-anak. Siapkan aqua, botolnya itu tutupnya biru garing. Beri balon dulu, kanan dan kiri. Pernapasan manusia, lanjut saja. Next. Nah, setelah melihat video organ pernapasan manusia, silakan kalian kerjakan. Ini ada sebuah soal, kalian kerjakan dulu. Kegiatan siswa, jadi kalian kerjakan bersama-sama dengan kelompokmu, anak-anak. Kalian kerjakan bersama-sama tentang alat pernapasan dan fungsi-fungsinya. Nah, paham ya? Sekarang untuk kelompok merah, silakan kerjakan. Diberi nama dulu. Ini kelompok kuning. Yang ada kelompok hijau. Silakan kerjakan bersama-sama. Pertama ini namanya apa? Coba kalian pikir dulu itu namanya apa? Boleh. Nah. Lanjutkan. Nah, pada manusia, organ pernapasan manusia secara umum yaitu udara masuk ke dalam. Anak-anak, sekarang kita bahas tentang apa tahu yang dimaksud katasannya. Katasannya itu terdiri dari yang pertama itu ada alfa, ciri tangga nada diatonis mayor. Itu ciri-cirinya. Yang pertama urutan darinya, urutan nadanya satu, setengah, dua, alat pernapasan. Perhatikannya ya, silakan kalian kerjakan secara berkelompok. Ya. Ya, itu. Tarik masuk kuwi. Pedot. Pedot. Sudah selesai semua ya? Nah, sekarang kalian presentasi hasil dari replika alat pernapasan kalian ya. Untuk yang pertama kelompok hijau dulu, silakan maju presentasi alat pernapasan kalian. Cara kerja dari replika alat pernapasan. Oh, seperti itu. Mengembang, mengempis seperti paru-paru. Bagus sekali untuk kelompok hijau, kita beri tepuk tangan. Untuk presentasi yang kedua tentang alat pernapasan kelompok merah, silakan maju. Yang mewakili siapa? Diskusi kelompokmu tadi, silakan. Yang pertama rongga hidung, yang kedua Tunjukkan Mbak, rongga hidung yang mana? ini. Ya, betul. Yang kedua faring. Ya. Yang ketiga laring. Ya. Yang keempat trakea. Heeh. Yang kelima bronkus. Tunjukkan bronkus yang mana? Ini. Ya. Yang keenam